Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang titik berat. Titik berat itu merupakan titik tangkap dari gaya berat sebagai titik kesetimbangan suatu benda. Nah, dimana kalau kita seandainya punya benda, pastinya benda ini punya titik setimbang. Artinya titik setimbang ini di bagian manakah benda ini ditahan, maka benda itu akan berada dalam keadaan setimbang. Contoh, kalau jungkat-jungkit, kalau kalian melihat jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit itu kalau dia setimbang jika beban di kanan dan beban di kirinya sama ya, berat beban di kanan dan di kirinya sama, lalu di tengah-tengahnya ada titik kesetimbangan atau ada namanya titik berat. Nah, titik berat yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah titik berat garis dan titik berat nanti pada benda yang berbentuk luasan. Nah, untuk titik berat garis, kalau kita punya garis ini panjangnya sepanjang L, maka titik berat garis yang ini, garis mendatar maupun garis vertikal, itu berada di bagian tengah-tengah garisnya, ya. Itu berada di pusat massa atau di bagian tengah-tengah garisnya. Jadi kalau kita punya gambar garis besar sepanjang L, baik ini mendatar ataupun vertikal, maka letak titik beratnya tepat di tengah-tengah garisnya. Nah, pada titik berat ini kita kadang disuruh menentukan berapa koordinat titik berat dari suatu benda ataupun dari suatu garis. Koordinat titik berat yang namanya koordinat dalam matematika biasanya itu kan ditunjukkan dengan X, Y. Nah, bagaimana cara kita mencari nilai X-nya? Kalau misalkan kita punya garis, beberapa buah garis yang terletak pada sumbu koordinat gitu ya, atau garis yang disusun gitu, lalu kita disuruh menentukan di mana letak titik beratnya, itu artinya kita menentukan X, Y-nya. Nah, di mana nilai X kita tentukan dengan L1 dikali X1 ditambah L2 dikali X2 jika dia terdiri dari beberapa buah garis atau lebih dari satu buah garis, lalu ditambah sekian-sekian sampai Xn dikali Ln per L1 ditambah L2 ditambah sampai nanti penambahannya sebesar Ln. Nah, kalau kita mau mencari koordinat atau mencari titik berat pada sumbu Y-nya, berarti untuk mencari Y-nya, L1 dikali Y1 ditambah L2 kali Y2 ditambah seterusnya sampai Ln dikali Yn per L1 tambah L2 tambah L seterusnya sampai ke Ln. Dimana L itu menunjukkan panjang garis, satuannya nanti tergantung di soalnya satuannya apa. Kalau dalam sentimeter, tetapkan aja dalam sentimeter. Kalau dalam meter, tetapkan aja dalam meter. X itu merupakan letak ordinat titik berat pada sumbu X, dan Y itu letak ordinat titik berat pada sumbu Y atau letak titik berat terhadap sisi alas. Jadi Y ini bisa letak ordinat titik berat pada sumbu Y atau letak titik berat terhadap sisi alas. Jadi itu nama lain dari Y ya. Nah, lalu yang L1 ini, L ini kan panjang garis. Kenapa ada L1, L2 Bu? Kenapa ada Ln? L1 atau L2 itu jika dia terdiri dari beberapa buah garis. Jadi kita cari masing-masing garisnya berapa. Berapa nilai X dari masing-masing garis, berapa nilai X, nilai Y dari masing-masing garis. Oke. Jadi L1, L2 itu juga panjang garis ya. Oke, coba biar tidak ragu kita lihat contoh soalnya. Oke, kita lihat contoh pada gambar berikut ini. Tentukanlah koordinat koordinat titik berat dari garis-garis berikut. Jadi ini pertanyaannya, contoh soal yang pertama itu tentukanlah koordinat titik berat dari garis-garis berikut ini. Nah, di sini kita dikasih sebuah gambar sumbu koordinat, di mana pada sumbu koordinat ini terletak garis-garis yang berwarna merah ini. Ya, garis-garis yang berwarna merah seperti yang kita lihat di sini. Ini ada garis lagi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita boleh kasih nama dulu garisnya. Jadi untuk menentukan letak koordinat dari titik berat ini, berarti kan ini yang ditanyakannya adalah X, Y-nya berapa. Ya, X, Y-nya berapa atau koordinat titik beratnya berapa. Oke. Coba diperhatikan lagi ya. Nah, berarti untuk menentukan X, Y-nya kita harus memisah atau memecah garis ini, garis yang 6 ini, atau garis yang kalian lihat pada gambar ini menjadi beberapa bagian. Nah, kalau ini kan
Tadi kita bisa membaginya menjadi garis horizontal dan garis vertikal. Oke. Saya akan pilih, Ibu akan pilih yang ini garis vertikal ini sebagai garis yang pertama. Lalu garis yang ini sebagai garis yang kedua. Jadi dikasih simbol saja. Lalu yang di sini yang mendatar ini garis yang ketiga, dan ini garis yang keempat, ini garis yang kelima, dan ini garis yang keenam. Nah, itu pembagian garis-garisnya menurut Ibu. Kalau menurut kamu terserah Bu, saya pilih yang ini jadi garis pertama, ini jadi garis kedua, ini garis ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Boleh, jadi boleh terserah pilih, asal kalian pecah, ini kan garisnya tergabung ini. Asal kalian memecah garis-garis ini menjadi beberapa bagian, menjadi garis vertikal dan garis horizontal. Oke, setelah itu kita jawab soalnya, ya. Kita jawab soalnya. Maka pada garis ini, untuk garis satu yang ini ya, kita punya panjang garis satunya sepanjang dari ini sampai sini. Panjangnya 20 cm. Jadi kalau ini satunya dalam cm, ini satunya dalam cm, L1 panjangnya 20 cm. Maka di situ kita dapat juga menentukan nilai X1 dan Y1-nya. Berapa nilai X1-nya, berapa nilai Y1-nya. Oke, pada garis satu ini kita tentukan letak titik beratnya. Kita tahu tadi yang namanya garis, titik beratnya di bagian tengah-tengah garis, ya kan? Nah, berarti titik berat dari garis satu ini kan punya koordinat juga dia. Berarti X-nya dia terletak pada di X berapa? X-nya 20, koordinatnya 20 cm. Sedangkan Y-nya berapa? Nah, kita lihat lagi nilai Y-nya ini. Untuk Y-nya dari garis yang pertama ini, Y-nya kan yang ini. Y-nya ditunjukkan oleh angka berapa ini? 30 ya. Berarti 30 cm begitu. Jadi tandai dulu titiknya. Setelah ditandai titik beratnya, tentukan itu X, Y-nya berapa dari masing-masing garis. Oke, lalu kita tentukan garis kedua. Pada garis kedua ini dia garisnya. Panjang garis kedua ini juga panjangnya 20 cm. Lalu koordinat garis ini kan dia berada di tengah-tengah ya titik beratnya. Nah, titik berat ini koordinatnya berapa? X, Y-nya berapa? Berarti ini X dari garis yang keduanya ini 60 X-nya. Y-nya dia terletak di berapa ini? Y-nya juga 30. Berarti Y dari garis yang keduanya juga 30 cm. Oke. Nah, lalu di sini ada lagi nih garis yang ketiga yang mendatar ya. Garis yang ketiga. Berarti L3-nya sepanjang ini berapa panjangnya nih? Dari 0 sampai ini batasnya 80, berarti panjangnya 80 cm. Lalu X dari garis yang ketiganya, berarti garis yang ketiga ini aja yang kita amati. Kita tandai di bagian tengah garis yang ketiga ini. Garis mendatar ini jadi garis yang ketiga ya. Berarti di bagian tengahnya koordinat titik berat dari garis ketiga ini berapa koordinatnya? Nah, ini kan X-nya ditunjukkan oleh 40, Y-nya ditunjukkan oleh 20. Berarti 40 cm. Y dari garis yang ketiganya adalah 20 cm. Oke, nah setelah itu garis yang keempat. Garis yang keempat itu ini garis yang keempat. Itu Ibu warnai dengan warna merah juga ya. Untuk garis yang keempat, panjang garisnya 20 cm. Kan lihat ini panjangnya 20 ya. 20 cm. Oke, nih kan 20 cm nih panjangnya. Lalu kita tandai koordinatnya. Nah, tandai titik beratnya dulu. Dari tandai titik beratnya di tengah-tengah garis, tentukan koordinat titik ini berapa. Jadi ini koordinatnya kan X4-nya 0. Oke, 0 cm. Y4-nya itu kan Y4-nya 30. Berarti koordinat titiknya 30 cm. Garis yang kelima, yang ini, yang vertikal yang ini garis kelima. Berarti garis kelima itu panjang garisnya dari ini sampai sini, panjangnya yaitu 40 cm. Koordinatnya kita tandai nih, koordinat titik beratnya berada di bagian tengah-tengah juga. Nah, ini koordinatnya berapa nih? Kalau pembagian tengah berarti seimbang ya, atas bawah kiri kanan itu harus seimbang. Nah, berarti ini berapa koordinatnya ini? Titik ini koordinatnya X-nya 40 cm. Y-nya berapa? Y-nya 40 juga, 40 cm.
Lalu yang L6, garis ke-6 ini dia, garis ke-6. Oke, garis ke-6 ini panjangnya berapa? Ini panjangnya 20 ya, 20 cm. Tandai titik beratnya, dia berada di bagian tengah-tengah garis. Nah, berarti koordinat titik berat yang di garis ke-6 ini berapa? X-nya 80, Y-nya terletak di koordinat 30. Nah, jadi itu dia. Jadi triknya, tandai dulu titik beratnya, dapat titiknya itu tentukan koordinat dari titik tersebut berapa. Itu yang jadi X, Y dari masing-masing bangun atau dari masing-masing garisnya. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan? Baru kita cari nilai X dan Y-nya. Tadi kan untuk mencari nilai X berarti L1 dikali X1. Karena di sini ada 6 garis, kita membaginya menjadi 6 garis, berarti ada 6 juga di sini. Ditambah L2 kali X2 ditambah L3 kali X3 tambah L4 dikali X4 ditambah L5 kali X5 sampai seterusnya. Oke, ini Ibu geser sedikit ya. Oke, coba Ibu geser di sini. Berarti untuk X-nya sama dengan L1 kali X1 ditambah L2 kali X2 tambah L3 kali X3 ditambah L4 kali X4 tambah R5 kali X5 ditambah L6 dikali X6. Kita bagi lagi. Oke, dibagi per L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 tambah L5 tambah L6. Jadi dibagi berapa total panjang garisnya. Oke, itu caranya. Oke, berarti kita lihat di sini L1-nya kan dapatnya 20 dikali X1-nya. X1-nya kan juga 20 ditambah L2-nya 20 dikali X2-nya 60 ditambah L3-nya 80 dikali X3-nya 40 ditambah L4. L4-nya 20 dikali X4, X4-nya 0 ditambah L5, L5-nya 40 dikali X5-nya 40 ditambah L6 20 dikali X6, X6-nya 80. Kita bagi dengan jumlahnya. Berarti L1-nya 20 tambah 20 tambah 80 L3 tambah 20 L4 tambah 40 tambah 20. Oke. Nah, setelah itu kita jumlahkan lagi. Ya, kita kalikan, kita jumlahkan seperti biasa. Oke. Berarti ini kita jumlahkan ya, seperti biasa 20 kali 20 itu dapatnya 400. Lalu 20 kali 60 itu dapatnya 1200. Lalu ditambah 80 kali 40 itu 3200. Lalu ditambah 20 kali 00 ya, tambah 0 ditambah 40 kali 40 itu 1600 ditambah 20 kali 80 itu dapatnya 1600 juga, dibagi dengan kita jumlahkan yang ini. Berarti ini 20 ini kan 100 200 ya. 200 per. Jadi di atasnya ini dapatnya 400 ditambah 1200, 1600 ditambah 3200 tambah 3200. Ini udah 6400. Berarti dapatnya ini 8000 ya. 8.000 per 200. 8.000 per 200 itu kan dapatnya 40 satuannya cm. Baru kita cari Y-nya lagi. Nah, kita mencari Y nih di sini. Untuk mencari Y-nya juga seperti itu. Kan dia koordinat ya, X, Y tadi yang dia minta. Berarti untuk mencari Y-nya juga seperti itu. L1 dikali Y1 ditambah L2 kali Y2 tambah L3 kali Y3 tambah L4 kali Y4
tambah L5 kali Y5 tambah L6 kali Y6. Dibagi lagi dengan L totalnya. L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 tambah L5 tambah L6. Oke. Nah, berarti ini kita kalikan dulu, kita masukkan dulu angka-angkanya. Berarti ini L1 kan tadi 20 kali Y1-nya 30 tambah L2-nya 20 kali Y2-nya juga 30 tambah L3-nya 80 kali L3-nya Y3-nya 20 ditambah L4-nya 20 kali Y4-nya Y4-nya 30 ditambah L5-nya 40 ditambah Y5-nya, ini Y5 nih ya. Y5-nya 40 tambah L6-nya 20 dikali Y6-nya 30. Nah, jadi ini dia ya, kita tadi masukkan ya, L6-nya di sini 20 kali 30. Oke, kalau kita totalkan, kita jumlahkan, kita kalikan di sini dapatnya 4.800 per 200, dapatnya adalah 24. Jadi X, Y-nya 40,24 cm. Itu dia untuk titik berat dari garis-garis yang kita cari tadi. Jadi kita cari dulu nilai X-nya, cari dulu nilai Y-nya, baru kita bisa dapatkan nilai koordinat X, Y-nya. Ya. Oke, kita lanjut titik koordinat bidang luasan. Sekarang kita lanjut ke titik berat bidang luasan. Nah, bedanya apa Bu? Bagaimana cara kami menentukan itu garis atau itu bidang? Kalau dia berupa bidang luasan, biasanya pada bidang itu dikasih arsiran, ya, biasanya diarsir. Misal ini bidang yang kita tahu aja ya, yang sering keluar itu biasanya persegi, persegi panjang, segitiga setengah lingkaran, atau gabungan antara 2 buah atau 3 buah bangun ini, 3 buah bidang ini. Nah, sebelum kita gabung bangunnya, kita harus tahu dulu dari masing-masing bidang luasan ini titik beratnya di mana, ya. Untuk yang persegi, cara menentukan titik berat dari persegi itu kita tarik dari titik koordinatnya, bukan titik koordinat ya, titik diagonalnya. Nah, kita tarik dari diagonalnya. Nah, terus tarik garis diagonalnya, tarik garis putus-putus. Nah, jadi kita akan peroleh di sini ini letak titik beratnya. Oke, berarti di sini kalau seandainya, kalau tadi kan ada koordinat ya, Bu, kalau soalnya tidak dalam berupa koordinat bagaimana? Berarti dari titik berat ke bagian sisi vertikal, ini panjangnya setengah dari panjang sisi, setengah dari panjang sisi. Nah, oke, kalau dari ini ke sini juga setengah dari panjang sisi, setengah dari panjang sisi. Nah, kalau persegi panjang juga begitu. Kalau kita ingin menentukan titik beratnya, hubungkan tarik garis diagonalnya. Tarik garis diagonalnya. Nah, ini juga ditarik dari garis diagonalnya. Maka kita akan dapat titik beratnya. Nih, titik beratnya. Ya, maka dari sini sampai sini, atau titik beratnya dari titik berat ke bagian sisi ke vertikalnya itu setengah dari sisi panjang, dari titik berat ke bagian alasnya itu setengah dari lebar, ya kan, biasanya kan gitu. Nah, kalau dia berupa segitiga, hubungkan lagi diagonalnya. Ini juga dihubungkan diagonalnya. Oke. Nah, lalu kita tentukan di sini titik beratnya. Oke ya. Maka di sini dari titik berat ke arah sisi paling pinggirnya yang di sini itu panjangnya kan setengah dari sisi alas. Sedangkan dari titik berat sampai ke sisi alasnya itu jaraknya adalah setengah dari tinggi. Sepertiga dari tinggi, maaf.
sepertiga dari tinggi. Kalau dari puncak ke titik berat itu jaraknya 2/3 kali tinggi. 2/3 kali tinggi. Nah, untuk setengah lingkaran lagi. Kalau setengah lingkaran itu kita menentukan titik beratnya juga begini ya. Tarik dari garis diagonalnya. Nah, tarik garis diagonalnya. Ini juga ditarik garis diagonalnya. Nah, oke, dapat di sini bagian titiknya kan? Titik kumpul atau titik temunya atau titik beratnya. Nah, berarti jarak dari titik berat ke sisi pinggir ini itu kan jaraknya sekitar setengah dari diameter atau sama dengan jari-jari gitu ya. Kalau dari titik berat ke bagian sisi alasnya ini berarti itu 4/3 V dikali R. Kalau ini sama dengan R aja lah kalau kalian nggak ini. Nah, ini sama dengan R, kalau ini 4/3 V dikali R. Nah, begitu cara kita menentukan letak titik berat dari masing-masing bangun. Ini, jadi setengah panjang ini apa, Bu? Jarak dari titik berat ke sisi vertikalnya atau ke sisi lebarnya. Nah, kalau jarak dari titik berat ke bagian sisi alasnya yang persegi panjang itu setengah dari lebarnya kan ya itu. Kita ya seperti itulah cara kita menentukan posisi titik ini tanpa koordinat tadi ya. Nah, sekarang untuk menentukan koordinat titik berat juga sama seperti tadi, bedanya tadi garis sekarang bidang. Jadi kalau kita ingin menentukan koordinat titik beratnya tetap ya X, Y. Nah, jadi kita cari dulu yang namanya X. X di sini kan kalau tadi L dikali X tuh. Kalau sekarang A dikali X. Jadi kalau ada beberapa buah bidang nanti A1 dikali X1 ditambah A2 kali X2 ditambah sampai AN dikali XN per jumlah luasnya. A1 tambah A2 tambah AN nanti. Nah, kalau Y-nya juga begitu. Kalau tadi di garis kita mencari Y-nya kan L1 kali Y1. Sekarang karena dia berupa bidang luasan, maka Y sama dengan A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2 tambah AN nanti dikali YN per A1 tambah A2 tambah sampai AN. Nah, sekarang yang A itu apa? A itu namanya luas bidang, sedangkan X itu letak ordinat titik berat bidang pada sumbu X, atau Y itu letak ordinat titik berat bidang pada sumbu Y-nya. Nah, sekarang kita tentukan, kita coba lihat contohnya aja lah ya. Kita langsung lihat ke contoh. Oke, nah misal kita punya contoh soal seperti ini. Tentukan letak titik berat bangun yang berupa luasan berikut. Nah, di sini kan titik berat koordinat dengan bangun yang seperti ini yang sudah diarsir. Nah, kalau dia diarsir seperti ini atau diwarnai seperti ini, berarti ini namanya bidang ya, bidang luasan. Oke, nah coba perhatikan di sini saya pilih, Ibu pilih ini bidang 1, yang ini bidang 1, ini bidang 2. Kita pilih dulu, kita pecah dulu bidangnya. Oke ya. Nah, jadi ini Ibu pilih bidang 1, yang ini Ibu pilih bidang 2.
untuk memudahkan kita menentukan titik beratnya, maka bangun yang seperti huruf T ini kita bagi dua dulu. Ya, kalau ibu membagi duanya seperti ini. Nah, dikasih tanda garis putus-putus di sini, itu tandanya kita bagi dua. Oke, gini ya. Ini biar kalian nampak bagian bangunnya. Ini ibu hapus. Tadi sudah ibu arsir tadi ya. Sudah ibu arsir tadi. Nah, sekarang ibu hapus arsirannya biar gampang menentukan titik beratnya. Oke. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini ditarik garis putus-putus di sini untuk membedakannya bangun 1 dan bangun 2. Ini yang ibu anggap bangun 1. Ini yang ibu anggap bangun 1, ini ibu anggap bangun 2. Nah, oke, coba perhatikan lagi. Berarti masing-masing bangun kita tentukan dulu titik beratnya. Untuk bangun 1 ini yang ibu pilih, yang persegi panjang yang 1 ini. Bangun 2 ini yang ibu pilih. Oke. Nah, sekarang kita tentukan titik berat dari bangun 1. Caranya bagaimana? Tarik garis dari dari diagonalnya, dari koordinat lagi. Dari diagonalnya. Ini juga ditarik garis dari diagonalnya. Nah. Oke. Setelah dapat garis diagonalnya, berarti dapatkan titik potongnya nanti. Ini yang jadi titik beratnya. Oke. Pada bidang 2 juga seperti itu. Tarik garis diagonalnya dengan menghubungkan masing-masing titik sudutnya. Ini juga ditarik garis diagonalnya ya. Oke. Nanti akan dapat titik beratnya. Oke, jadi ini titik beratnya. Nah, sekarang baru kita bisa jawab soalnya. Nah, kita diperlukan kan di sini, yang kita perlu di sini berarti nilai luas bidang 1. Oke, pada bidang 1 kan kita dapat tadi tuh luas alasnya berapa? Kita ibu pindah ke sini saja. Oke, pada bidang 1. Jadi untuk bidang 1 itu ini ya, persegi panjang yang vertikal ini ya sebagai bidang 1. Berarti luas bidang 1-nya kita cari dulu, luas kan A ya. Bidang 1-nya berbentuk persegi panjang. Nah, berarti luas persegi panjang kan P dikali L. Nah, berarti ini panjang bidang 1-nya 60. Lebar bidang 1-nya 20. 60 dikali 20 itu dapatnya 1200 cm persegi. Lalu pada bidang 1-nya kita lihat nilai X-nya juga. Pada bidang 1, X dan Y-nya. Oke, X dan Y-nya. X1 dan Y1. Itu yang kita cari juga kan. Nah, kan kita udah dapat nih titik beratnya. Titik beratnya di bagian tengah-tengah bidang 1 ya. Untuk bidang 1 saja. Perhatikan aja bidang 1 yang ini. Titik beratnya udah dapat dengan cara tadi menentukan atau menarik garis diagonal dengan menghubungkan masing-masing titik sudutnya. Nah, setelah dapat titik beratnya di sini, titik ini kan punya koordinat ini. Kita tentukan koordinat titik ini berapa ya. Pada bidang 1 koordinatnya X, Y-nya, X-nya 30, Y-nya juga 30. Nah, berarti X-nya 30 cm, Y-nya juga 30 cm. Itu pada bidang 1. Sekarang pindah kita ke bidang 2 lagi. Untuk bidang 2. Nah, pada bidang 2 kita juga perlu data luasannya pada bidang 2 berapa. Luasnya bidang 2 yang ini. Bidang 2 itu yang itu tuh. Nah, yang itu bidang 2 ya. Dia berupa persegi panjang, berarti luasannya P dikali L. Berarti panjangnya dari ini ke sini panjangnya 60. Oke, panjangnya 60, lebarnya 20. Berarti juga 1200. Nah, kita perlu data lagi X2 dan Y2. X2, Y2. Nah, kan kita sudah tentukan tadi ya titik berat dari bidang 2 ini dengan menarik garis diagonalnya. Berarti letak titik berat di sini, koordinat titik ini berapa? Nah, ini kan kalau kita lihat koordinat titik ini terletak dari X-nya 30, Y-nya di sini nih, Y-nya 70 ya. Berarti X-nya 30 cm dan terletak di Y-nya 70 cm. Ini kan di antara 60 dan 80 letak titik ini. Kalau di sini. Ya, berarti ini titiknya 30,70 koordinat titik ini.
Ya kan? Setelah dapat itu apa yang kita lakukan, Bu? Baru kita cari nilai X, Y-nya. Nah, untuk mencari nilai X, Y-nya dengan yang tadi. Untuk mencari nilai X-nya kan A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2. A2 kali X2 per A1 tambah A2. Oke, A1 ditambah A2. Nah, baru bisa ini kita tentukan. Berarti A1 dikali X1-nya berapa? A1-nya kita dapat tadi 1200. Dikali X1-nya kita dapat tadi 30. X itu koordinat X dari titik ini ya. Y1 itu koordinat Y dari bidang 1. Itu maksudnya. Ya, kan kita udah dapat titik, langsung tentukan koordinat titik ini berapa. Gitu cara menentukan titik beratnya. Nah, berarti A2 luas bidang kedua kan 1200. X2-nya 30. Oke, per A1 tambah A2. Berarti 1200 tambah 1200. Oke, kalau sudah sampai sini, baru kita jumlahkan. Berarti ini 1200 dikali 300 kan dapatnya 3600 ya. Sorry, 36.000. Ditambah ini 1200 kali 300 juga 36.000. Oke, Ibu pindah ke sini. Nah, jadi ini kan 1200 kali 30 kan 36.000. 1200 kali 30 juga 36.000. Per 1200 tambah 1200 itu kan 2400. Berarti ini dapatnya 72.000 per 2400. Jadi itu dapatnya 30 cm. Nah, sudah dapat X-nya, kita cari Y-nya lagi. Cara mencari Y-nya juga seperti tadi. Y sama dengan A1 dikali X Y1. A1 kali Y1 ditambah A2 dikali Y2 per A1 tambah A2. Tergantung berapa buah bidang pembagian bidangnya yang kamu bikin. Nah, berarti di sini A1-nya kan 1200, Y1-nya 30, tambah A2-nya kan itu 1200, Y2-nya 70. Oke, per A1 tambah A2, 1200 tambah 1200. Oke, next, berarti ini 36.000 ditambah 12.000 dikali 70 itu kan 84.000 ya. 84.000 per 2.400. Oke. Jadi ini kan dapatnya 120.000 per 2.400. Nah, ini kan jadinya 30 cm. Nah, jadi kalau kita disuruh menentukan koordinatnya, maka X, Y-nya kan tadi X-nya kita dapat 30, Y-nya kita dapat juga ini 1200 bagi 24.000 dapatnya 50 ya. Oke, dapatnya 50. Oke, berarti X, Y-nya 30,5. Jadi kalau kita ingin mencari koordinat titik beratnya, kita udah dapat X-nya berapa, Y-nya berapa, kita tinggal tuliskan X, Y. X, Y-nya, X-nya di sini 30, Y-nya di sini adalah 50. Berarti koordinat titik beratnya 30,50 cm. Oke, next kita lanjut ke soal terakhir. Kita lihat soal yang nomor 3. Nah, untuk soal yang nomor 3 di sini, tentukan koordinat titik berat bangun berikut. Nah, kita dikasih bangunnya seperti ini. Ya, bangunnya seperti ini dan disuruh menentukan titik berat dari bangun ini. Oke, caranya gini, cara gampangnya begini ya. Untuk membagi bangun ini, kita anggap dulu bangun ini utuh. Kalau bangun ini utuh, berarti anggapannya bangun ini adalah berupa persegi panjang, ya. Jadi anggap bangun satu itu persegi panjang utuh. Nah, ini persegi panjang utuh sebelum ada terpotong segitiganya di sini. Ya. Berarti kita bisa cari A-nya. A dari persegi panjang yang utuh ini. Berarti kan dia berupa
persegi panjang ya, berarti panjang dikali lebar. Panjangnya di sini, panjangnya 90 tambah 90 berarti 180 dikali lebar, lebarnya 90 berarti dapat luasnya di sini, luasnya sekitar 4 berapa ini? 16.300 ya. 16.300 cm kuadrat. Oke. Lalu kita lihat lagi X, Y nya. Untuk X dari bangun satunya gimana caranya? Coba perhatikan. Ini kalau bangunnya utuh kan seperti ini nih gambarnya. Persegi panjang, anggap ini utuh bangunannya. Maka kita tarik garis diagonalnya. Ya, tarik garis diagonalnya seperti ini. Ini tarik lagi garis diagonalnya seperti ini. Nah, coba perhatikan. Jadi kita tarik garis diagonalnya, garis diagonalnya, anggap dia dulu utuh, persegi panjang utuh dulu. Tarik garis diagonalnya, dapat garis diagonalnya. Setelah itu kan nanti dapat nih titik temunya dari masing-masing garis diagonal. Nah, itu titik berat dari bangun satunya kalau dia utuh, ya. Anggap dia utuh dulu gitu. Nah, jadi X1-nya berarti ini, Bu, gimana cara mencari X ini, Bu? Ini kan tidak ada koordinat di sini. Nah, kita pakai yang tadi. Ibu kan sudah kasih kan persegi panjang seperti ini tadi kan, menentukan titik beratnya. Berarti kalau dari titik berat sampai ke sini, berarti ini sama dengan berapa ini? Dari ini sampai sini. Ini X-nya. Berapa X-nya itu? X1. Untuk X1 kan setengah dari lebar. Berarti ininya 45. Ya. Setengah dari lebarnya. Berarti sama dengan setengah dari 90. Ya. Setengah dari 90 atau 45 cm. Ini kalau tidak ada koordinatnya. Oke, lalu kita menghitung Y lagi. Kita menghitung Y dari titik berat sampai ke alas, itu Y. Jadi ini sampai ke sini, itu yang namanya Y1. Oke, berarti Y1-nya berarti setengah dari panjangnya kan? Nah, setengah dari panjangnya. Berarti berapa? Setengah dari 180. Atau di sini 90. Sudah dapat X dan Y-nya. Nah, untuk bangun 2. Untuk bangun 2 lagi. Oke. Bangun 2. Nah, untuk bangun 2 yang kita ambil yang mana? Yang segitiga yang terpotong. Ya, segitiga terpotong. Itu yang kita anggap sebagai bangun 2-nya. Oke. Perhatikan lagi untuk bangun 2. Ini Bu hapus. Oke, sekarang perhatiannya ke bangun 2 yang segitiga yang terpotong. Kalau kita lihat yang ini ya. Nah, bagian segitiga yang ini. Ini. Itu dia. Segitiga yang terpotong yang itu yang Ibu maksudkan. Oke, untuk segitiga yang terpotong itu, yang ini, kita cari titik beratnya. Tarik lagi garis diagonalnya. Diagonal bidangnya. Tarik lagi. Ini dari titik sudut ini juga ditarik diagonal bidangnya. Dan dapat ini titik temunya kan? Berarti ini titik koordinat segitiganya. Berarti kita punya A dari bangun 2-nya. Karena dia berupa segitiga. Berarti kita cari luas segitiganya apa? Luas segitiga itu kan alas kali tinggi ya. Jadi alas kali tinggi per 2, berarti alasnya berapa panjang alasnya? Panjang alasnya 90 kali tinggi segitiganya dari ini sampai sini ya. Tinggi segitiganya juga 90 per 2. Ini kita bisa sederhanakan. Kita sederhanakan yang ini. 90 dengan 2 berarti dapatnya 45. 45 kali 90 itu dapatnya 4050. 4050 cm persegi. Oke, cari lagi X2 dan X3-nya. Untuk mencari X2, berarti dari bangun 2 ini bangun 2 ya, ini titik berat bangun 2. Dari titik berat ini ke arah sumbu mendatarnya, itu berapa jadinya titik beratnya? Ini yang jadi X2-nya. Nah, untuk menjadi Y-nya yang mana? Dari titik berat ini sampai ke bawah panjangnya. Berapa panjang dari titik berat sampai ke sisi alasnya? Itu kita mencari nilai
Y-nya. Oke, kalau X-nya kan setengah dari panjang alas. Berapa setengah dari alas itu? Setengah dari alas kan setengah. Panjang alasnya kan 90. Berarti setengah dari 90 kan 45 cm. Oke, setelah itu kita cari Y2-nya lagi. Untuk mencari Y2. Y2-nya dari titik berat ini kan, dari titik berat yang ini, dari titik berat sampai ke sisi alas, sampai ke sisi paling akhir. Sisi alasnya itu yang Y2. Berarti dari kita cari dulu nih, dari titik berat sampai ke puncak. Dari titik berat sampai ke puncak berapa tadi kalau segitiga? Kita punya segitiga seperti ini tadi nih. Ini titik beratnya. Dari titik berat sampai ke puncak tadi kan 2/3 kali tinggi. Nah, anggaplah sekarang dia bentuknya seperti ini. Nih, bentuknya seperti ini nih. Berarti dari ini sampai ke puncaknya kan 2/3 kali tinggi ya. Nah, sekarang ditambah lagi dari puncak sampai ke bawah. Kan Y2 itu sampai ke koordinat 0,0. Ya. Nah, berarti 2/3 kali tinggi ini ditambah lagi dari puncak sampai ke alas. Puncak sampai ke alas itu kan panjangnya 90. Oke. Nah, berarti 2/3 kali tingginya itu 90 ditambah 90. Oke, gitu ya cara mencarinya. Nah, jadi ini kan kita hitung dulu nih jarak titik berat sampai ke alas ya. Dari titik berat sampai puncak kan 2/3 kali tinggi tadi. 2/3 kali tinggi tambah dari puncak ini ke bagian sisi alas. Oke, jadi kita lihat lagi ini 2/3 kan ini datangnya 2/3 dari tinggi tambah 90 kok seperti itu, Bu. Yang Y2 itu berarti kan kita menghitungnya sampai 0,0 kan, koordinat 0,0. Berarti kan acuan Y ini kan sampai titik 0 Y-nya. Nah, berarti kita hitung titik berat ini dari titik berat sampai ke 0,0-nya. Dari ini sampai ke bawah. Dari ini sampai sini kan sama ya. Dari titik berat sampai ke puncak itu 2/3 kali tinggi sesuai dengan letak titik berat segitiga tadi. Nah, ditambah lagi dari puncak segitiga ke bawah sisanya. Sisanya dari puncak segitiga sampai ke bawah itu kan 90. Jadi berarti 2/3 kali tinggi ditambah 90. Oke, di sini ya Ibu hapus ya. Dua per 3 berarti untuk Y2-nya itu Y2-nya 2/3 tinggi segitiga kan tadi 90. Oke, berarti ini ditambah 90. Yang kita kerjakan yang dalam kurung dulu. Ini 30, 90 berarti 30. 20 kali 3 itu dapatnya 60 ditambah 90. Berarti dapatnya 150 cm. Nah, sekarang baru bisa kita cari X, Y-nya. Berarti untuk mencari X-nya kan A1 dikali X1 biasanya kan kita pakai ditambah A2 kali X2. Sedangkan tadi bangunnya seperti ini bentuknya. Nah, bangunnya seperti ini. Kalau dalam matematika, kita menentukan luas bangun yang diarsirnya gimana caranya? Luas bangun yang utuh dikurang yang terpotong kan? Berarti kan ini sama dengan luas segitiga, luas bangun yang pertama dikurang luas bangun yang kedua. Itu karena dia ada bagian yang terpotong. Nah, berarti ini A1-nya kan kita tadi dapatnya 16.200 ya. Atau berapa tadi dapat A1-nya tadi? Iya, 16.200. 16.200 dikali X1-nya. X1-nya lebarnya 45. Setengah dari lebarnya 45 dikurang A2. A2-nya tadi 4050. 4050 dikali X2. X2-nya 45. Oke, per A1 kurang A2, 16.200 dikurang 4050. Gitu kan tadi caranya. Nah, berarti ini dapat perkaliannya 16.200 kali 45 itu 729.000 dikurang 4050 dikali 45 182.250 ya, per 16.200 dikurang 4.050 berarti 12.150. Nah, berarti ini dapatnya kan 546.750
per 12.150. Oke, ini dapatnya kan itu 45 kalau kita bagi ya, 45 cm. Kita cari nilai Y2-nya lagi. Nah, kita cari nilai Y2-nya. Oke. Untuk menentukan nilai Y2, maka untuk menentukan nilai Y bukan Y2. Untuk menentukan nilai Y-nya, A1 dikali Y1 dikurang juga A2 dikali Y2 per A1 kurang yang A2. Jadi bangun yang utuh dikurang bangun yang terpotong. Berarti A1-nya kita dapat tadi 16.200 dikali Y1-nya tadi berapa ya untuk Y1 tadi? Y1 tadi 90 ya. 90 dikurang A2. A2-nya A2 4050 dikali Y2. Y2-nya berapa nih tadi? Y2 150. Berarti Y2-nya 150 per 16.200 kita kurangi 4.050. Oke, berarti ini 16.200 kita kalikan dengan 90. Itu kan dapatnya 1.458.000. Ya, mudah-mudahan benar ya. Dikurang 4.050 kali 150 itu dapatnya 607.500. Oke, berarti kurangkan ini sama dengan yang tadi ya, 12.150. Nah, berarti ini dapatnya kalau kita kurangkan 850 per 12.150. Berarti ini hasil baginya dapatnya 70 cm gitu. Jadi kalau ada bangun yang seperti tadi, yang seperti ini, ada yang terpotong, kita tinggal kurangkan aja. Ya, kita tinggal kurangkan saja. Oke, baiklah, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Ini pertemuan terakhir di bab 1 kita. Bab 2 nanti kita masuk tentang elastisitas. Terima kasih atas perhatiannya.